Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Saputra, NIM 02011381823359, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, kelas Ilmu Perundang-undangan B. Di sini saya akan membahas tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Apa itu asas? Kita membahas asasnya terlebih dahulu. Asas adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dalam melakukan sesuatu hal. Ada pula yang mengartikan asas sebagai sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyadarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan. Itu pengertian asas, teman-teman. Sekarang kita masuk pengertian asas hukum. Asas merupakan unsur penting sebuah peraturan hukum. Asas menjadi dasar atau petunjuk dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus berorientasi pada asas-asas hukum yang telah digariskan. Asas hukum merupakan kaidah penilaian fundamental dalam suatu sistem hukum. Asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar fundamental dalam hukum. Asas-asas itu dapat berupa nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Asas-asas juga merupakan titik tolak bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas hukum sendiri, teman-teman, memiliki arti penting dalam pembentukan hukum, penerapan hukum, dan perkembangan ilmu hukum. Bagi pembentukan hukum, asas hukum memberikan landasan secara garis besar mengenai ketentuan-ketentuan yang perlu dituangkan di dalam aturan hukum. Bagi penafsiran hukum, asas hukum sangat membantu untuk digunakan. Penafsiran ilmu hukum, asas hukum sendiri mempunyai kegunaan dalam asas-asas hukum dan bisa ditunjukkan di berbagai aturan maupun di sistem-sistem yang akan diterapkan di sistem peraturan perundang-undangan maupun sistem hukum. Seringkali asas dan norma itu dianggap suatu kesatuan yang tidak berbeda. Anggapan ini tentu dapat dikatakan tidak benar, karena asas dan norma adalah sesuatu yang berbeda. Perbedaan antara asas dan norma itu sendiri, teman-teman, bisa dikatakan asas itu merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, sedangkan norma itu merupakan aturan yang real. Itu bisa dikatakan itu dengan nyata. Asas adalah suatu ide atau konsep dari manusia itu untuk dirangkai menjadi suatu kesatuan. Sedangkan norma adalah penjabaran dari ide tersebut. Jadi ketika asas itu merupakan ide dan konsep, maka norma itu akan menjabarkan ide dan konsep tersebut agar lebih diperluaskan lagi. Asas hukum tidak mempunyai sanksi, sedangkan norma hukum memiliki sanksi. Dan yang selanjutnya itu asas hukum merupakan latar belakang dari adanya suatu hukum nyata, sedangkan norma hukum adalah norma hukum nyata itu sendiri. Adapun fungsi asas hukum dapat dijabarkan sebagaimana cara yang diuraikan oleh Ahmad Ali, yang membagi fungsi asas hukum dalam beberapa fungsi berikut. Yang pertama itu fungsi taat asas atau konsisten. Fungsi tata asas dari hukum itu adalah bagaimana konsistensi dapat terjamin dalam sistem hukum. Contohnya dalam hukum acara perdata, dianut asas pasif bagi hakim. Artinya hakim dapat memeriksa dan mengadili pokok persengketaan yang ditemukan oleh para pihak yang berperkara. Yang kedua itu fungsi mengatasi konflik. Fungsi ini merupakan fungsi penting dari asas hukum. Fungsi menyelesaikan konflik yang terjadi dalam sistem hukum diwujudkan dalam beberapa asas hukum. Di antaranya lex superior derogat lex inferiori. Asas yang mengatur bahan peraturan hukum yang hierarkinya lebih tinggi mengalahkan peraturan hukum yang lebih rendah. Yang ketiga itu fungsi rekayasa sosial. Fungsi ini dapat dilihat dari fungsi hukum sebagai alat perekayasa sosial, baik dalam sistem hukum maupun dalam sistem peradilan. Hal ini tentunya sangat bergantung kepada inisiatif dan kreativitas para pelaksana dan penentu kebijakan
hukum untuk menempatkan asas hukum sebagai instrumen untuk mendorong perubahan sosial. Kita langsung masuk ke bab selanjutnya, yaitu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik itu ada penjelasan yang sangat menurut asas itu harus dicantumkan dan dijelaskan secara jelas. Di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan undang-undangan yang baik, di mana itu memiliki berbagai macam. Saya akan menyebutkan satu persatu apa saja asas yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundangan yang baik. Yang pertama itu asas kejelasan tujuan. Yang kedua, asas kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat. Ketiga, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi. Keempat, asas dapat dilaksanakan. Kelima, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Ketujuh, asas kejelasan rumusan. Kedelapan, asas keterbukaan. Dari kedelapan asas tersebut merupakan asas-asas untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dan di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dirumuskan asas-asas yang harus tercermin dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Yaitu ada beberapa, nanti saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama itu asas pengayoman. Yang kedua, asas kemanusiaan. Ketiga, asas kebangsaan. Keempat, asas kekeluargaan. Kelima, asas kenusantaraan. Keenam, asas Bhinneka Tunggal Ika. Ketujuh, asas keadilan. Kedelapan, asas kesamaan hukum. Kesembilan, asas ketertiban dan kepastian hukum. Kesepuluh, asas keseimbangan dan kerahasiaan serta keselarasaan hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi atau asas-asas yang harus dicerminkan dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, serta pengertian asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari materi asas, pengertian asas, yang kedua itu pembentukan peraturan undang-undang yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.